Hai, aku Koridiana Hidayati Nugraha, mahasiswa Teknik Industri Universitas Pancasila. Balik lagi nih di video aku. Kali ini kita akan membahas tentang komersialisasi teknologi strategis pada industri 4.0 dan masyarakat 5.0. Apa sih yang ingin kita bahas di sini? Nah, revolusi industri 4.0 merupakan era penerapan teknologi modern seperti teknologi fiber atau fiber teknologi dan sistem jaringan. Revolusi industri 4.0 adalah pergeseran fundamental dalam kehidupan manusia dalam bagaimana memproduksi, mengkonsumsi, dan berhubungan satu dengan yang lainnya. Didorong dari konvergensi fisik, digital maupun manusia itu sendiri. Nah, lanjut nih. Tokoh ini bernama Prof. Klaus Schwab. Beliau merupakan seorang ekonom yang berasal dari Jerman, dan Prof. Klaus Schwab ini memperkenalkan revolusi industri 4.0 di dalam bukunya The Fourth Industrial Revolution. Beliau memberikan paparan tentang revolusi industri 4.0 yang akan mengubah hidup dan kerja manusia secara fundamental. Selanjutnya, Society 4.0 atau Information. Dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang, manusia ini memasuki era di mana aliran informasi dan data begitu cepat. Jarak ruang dan waktu semakin hilang, komunikasi dan koneksi antar manusia semakin mudah dan intens. Semua data yang dulunya berbasis fisik sekarang bisa berbasis digital dan dapat diakses oleh siapa saja dan kapan aja. Kemudian, dari kemudahan mengakses data dan informasi menjadikan segala sesuatu lebih transparan seperti kegiatan pemerintahan dan privasi diri. Ekonomi pun juga ikut bergeser nih menuju ekonomi digital, di mana segala kegiatan saat ini berbasis internet dan juga komputer. Para pelaku industri sekarang berlomba-lomba untuk memodernisasi sistem produksi, distribusi, maupun pelayanan dengan teknologi yang berbasis internet dan komputer. Masyarakat telah berafiliasi dengan teknologi industri digital dalam berbagai kehidupan juga bidang kesehatan. Internet of Things, AI, ER, Big Data, dan lain-lain sudah dimanfaatkan secara masif dan efektif dalam dunia keperawatan dan kedokteran. Bahkan fasilitas digital seperti membantu menemukan pola baru dalam rekayasa genetis, informasi-informasi dasar mengenai kondisi tubuh dapat mengintip lewat google.com. Dan banyak banget kasus disrupsi dalam dunia kesehatan dampak digitalisasi. Contoh, orang yang tidak lagi bertemu face to face ketika konsultasi kesehatan cukup dengan mengakses website atau aplikasi tertentu. Segala hal dapat ditanyakan dan langsung bisa mendapat jawaban. Atau untuk memeriksa ritme denyut nadi, orang bisa menggunakan aplikasi yang relevan untuknya di smartphone. Media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain bisa digunakan untuk mendiseminasi program-program kesehatan. Bahkan, influencer juga peduli dengan kesehatan masyarakat dengan memberdayakan medsos secara murah untuk tujuan promosi kesehatan dan prevensi sebagai ancaman penyakit menular dan tidak menular seperti sekarang. Dalam kurun waktu 2019 sampai 2021, dalam wadah pandemi COVID-19, banyak yang mengadakan webinar melalui teleconference dan fasilitas live dari medsos. Walaupun efek negatif, ada juga yang bisa berujung pada gangguan jiwa. Bila gangguan itu berlangsung pada kehamilan, maka sang ibu juga
merasakan kondisi terganggu dari segi fisik maupun mental. Nah, selanjutnya kita masuk ke dampak revolusi. Dampak revolusi ini mencakup ekonomi, politik, sosial, budaya. Setiap revolusi tentunya membawakan banyak perubahan yang signifikan dan dampak besar yang menyertainya. Ditambah lagi dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat dan cepat yang mengintegrasikan berbagai dimensi seperti fisik dan digital. Skala dan kompleksitasnya juga sangat luas, karena berbagai lini terlibat di dalamnya. Perubahan bukan hanya pada bidang industri, tetapi juga hampir pada setiap bidang yang mencakupi ekonomi, politik, sosial, budaya, dan bisa sampai pada tataran ketatanegaraan. Selanjutnya ada peningkatan digitalisasi. Lee menjelaskan bahwa industri 4.0 ditandai dengan peningkatan digitalisasi manufaktur yang didorong oleh 4 faktor. Yang pertama, peningkatan volume data, kekuatan komputasi dan konektivitas. Yang kedua, munculnya analisis, kemampuan dan kecerdasan bisnis. Yang ketiga, terjadinya bentuk interaksi baru antara manusia dengan mesin. Dan yang keempat, perbaikan instruksi transfer digital ke dunia fisik seperti robotika dan 3D printing. Selanjutnya ada desain prinsip industri. Lifter dan Sinner menambahkan bahwa prinsip dasar industri 4.0 adalah penggabungan mesin, alur kerja, dan sistem dengan menerapkan jaringan cerdas di sepanjang rantai dan proses produksi untuk mengendalikan satu sama lain secara mandiri. Herman pada tahun 2016 menambahkan ada 4 prinsip industri. Yang pertama, interkoneksi atau sambungan, yaitu kemampuan mesin, perangkat, sensor, dan orang untuk terhubung dan berkomunikasi satu sama lain melalui Internet of Things atau Internet of People. Prinsip ini membutuhkan kolaborasi, keamanan, dan standar. Yang kedua, transparansi informasi merupakan kemampuan sistem informasi untuk menciptakan salinan virtual dunia fisik dengan memperkaya model digital dengan data sensor termasuk analisis data dan penyediaan informasi. Yang ketiga, ada bantuan teknis yang meliputi kemampuan sistem bantuan untuk mendukung manusia dengan menggabungkan dan mengevaluasi informasi secara sadar untuk membuat keputusan yang tepat dan memecahkan masalah mendesak dalam waktu yang singkat. Selanjutnya ada kemampuan sistem untuk mendukung manusia dengan melakukan berbagai tugas yang tidak menyenangkan, terlalu melelahkan, dan tidak aman. Yang terakhir meliputi bantuan visual dan fisik. Selanjutnya, hubungan revolusi industri 4.0 dan society 5.0 secara konsep tidak memiliki perbedaan yang jauh. Konsep society 5.0 lebih memfokuskan konteks terhadap manusia. Kalau revolusi industri 4.0 menggunakan AI dan kecerdasan buatan yang merupakan komponen utama dalam membuat perubahan di masa depan. Sedangkan Society 5.0 juga menggunakan teknologi terkini, tetapi mengandalkan manusia sebagai pemain utamanya. Pada kondisi saat ini, efek kondisi industri 4.0 sudah terasa nyata terlihat dan larut di dalamnya. Bisnis model baru dengan strategi inovatif pun hadir. Banyak model dan strategi bisnis yang sebelumnya belum terpikirkan tetapi muncul meramaikan dan menjuarai bisnis di bidangnya, bahkan mengalahkan incumbent secara telak dan cepat. Bukan hanya urusan transportasi yang terkena dampaknya, contohnya dunia perbankan pun tak luput dari terpaannya. Teller bank, analisis kredit, agen asuransi, kasir, resepsionis akan segera tersapu dan digantikan aplikasi di ponsel pintar. Tentunya masih banyak lagi bidang-bidang lainnya. Melalui Society 5.0, kecerdasan buatan yang memperhatikan sisi kemanusiaan akan mentransformasi jutaan data yang dikumpulkan melalui internet pada segala bidang kehidupan.
tentu saja diharapkan akan menjadi suatu kearifan baru dalam tatanan bermasyarakat. Tidak dapat dipungkiri, transformasi ini akan membantu manusia untuk menjalani tujuh kehidupan yang lebih bermakna. Dalam Society 5.0 juga ditekankan perlunya keseimbangan pencapaian ekonomi dalam penyelesaian problem sosial. Dalam Industri 4.0 dikenal adanya Cyber Physical System atau CPS, yang merupakan integrasi antara physical system, komputasi, dan juga network atau komunikasi. Dan Society 5.0 merupakan penyempurnaan dari CPS menjadi Cyber Physical Human System, di mana human atau manusia tidak hanya dijadikan objek atau passive element, tetapi berperan aktif sebagai subjek atau active player yang bekerja bersama physical system dalam mencapai tujuan atau goals. Jadi interaksi antara mesin dan manusia ini tetap diperlukan. Next ada Society 5.0 dengan Internet of Things. Era disrupsi atau era revolusi industri 4.0 berlangsung sangat cepat dan menghapus segala pakem-pakem lama yang berjaya dan berkuasa serta menggantikannya dengan pola tatanan baru. Teknologi digital menjadi motor pergerakan revolusi industri 4.0, kecerdasan buatan yang dipadukan 5 dengan Internet of Things yang di-backup dengan big data, mampu mengolah dalam skala raksasa dan memaparkan sebuah kondisi secara virtual, serta memberikan solusi untuk pengambilan keputusan yang tepat, efektif, dan juga efisien. Sehubungan dengan hal tersebut, negara-negara maju mulai melakukan dan mengikuti perubahan Society 5.0 yang merupakan suatu konsep masyarakat yang berpusat pada manusia atau human center dan berbasis teknologi atau teknologi base yang dikembangkan oleh Jepang. Konsep ini lahir sebagai pengembangan dari revolusi industri 4.0 yang dinilai berpotensi mendegradasi peran manusia, digagas di Jepang pada tahun 2019. Konsep ini hadir dengan harapan menjawab masalah revolusi industri 4.0 dan untuk mengintegrasikan dunia maya dan dunia nyata dengan bantuan teknologi seperti AI, robot, Internet of Things, dan lainnya dengan melayani kebutuhan manusia sehingga warga masyarakat dapat merasa nyaman dan menikmati hidup. Konsep Society 5.0 merupakan penyempurnaan dari konsep-konsep sebelumnya. Jika kita lihat mulai dari Society 1.0, manusia berada dalam era berbulu dan mengenal tulisan. Di Society 2.0 di mana manusia masuk pada era pertanian yang mulai mengenal bercocok tanam. Lalu Society 3.0 adalah era industri di mana manusia mulai menggunakan mesin untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Setelah itu hadirlah Society 4.0 yaitu manusia menggunakan komputer dan internet sebagai bagian dari hidupnya. Society 4.0 banyak membantu manusia dengan mengakses dan membagikan informasi melalui internet. Dan Society 5.0 adalah era di mana semua teknologi menjadi bagian dari manusia itu sendiri. Internet bukan hanya sekadar untuk berbagi informasi, melainkan untuk menjalani hidup. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga pemaparan yang aku sampaikan bermanfaat untuk kalian dan menambah wawasan baru. Sampai jumpa di video berikutnya. See you in the next video.